Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini Xiaoyan perlahan bangkit ketika petir bergemuruh di langit di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Zhao Ying dan Chen Old Mugu dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan. Orang ini adalah murid orang tua Yao Chen itu. Aku bertanya-tanya seberapa besar kemampuan dari Yao Chen yang telah dia pelajari. Ucap iblis tua King Hua. Pada saat ini dengan lambaian lengan Xiaoyan, penutup kuali dari kuali 10.000 obat segera terbang. Fluktuasi energi yang mengejutkan menyapu kuali obat. Itu dengan keras bertabrakan dengan dinding bagian dalam kuali obat dan mengeluarkan suara logam yang memekakan telinga. Beberapa platform batu di dekat Xiaoyan retak menjadi pecahan batu dengan ledakan di bawah riak energi ini. Riak energi yang menggetarkan jiwa baru saja menyebar ketika kuali 10.000 binatang tiba-tiba bergetar. Segera pilar api hijau giok besar mengeluarkan suara saat melesat ke langit di depan banyak tatapan tercengang. Fluktuasi energi samar yang ada di dalam pilar api menyebabkan cukup banyak ahli merasakan kejutan naik di dalam hati mereka. Fluktuasi semacam ini, mata Xuan Kongzi menebal saat dia melihat dari platform tinggi. Dia dengan lembut berkata, "Itu pil obat tingkat 8. Orang ini memang menahan diri di masa lalu. Namun aku ingin tahu berapa banyak warna pil petir yang bisa dia tarik." Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika kabut aneh dengan cepat berkumpul di ujung pilar api di langit. Sesaat kemudian, itu diaglomerasi menjadi bentuk sebuah awan. Pada saat ini mata yang tak terhitung jumlahnya menatap tajam ke awan guntur yang bergolak di langit. 2 warna, ini sebenarnya adalah badai petir 2 warna. Itu tidak benar, petir masih berputar, ada warna lain yang muncul. Keributan ini baru saja terdengar ketika banyak seruan tiba-tiba muncul. Seketika semua orang buru-buru memfokuskan mata mereka pada awan guntur yang bergolak di langit. Memang terlihat warna merah cerah mulai muncul di bawah warna hijau dan perak. Ini memang 3 warna. Warnanya juga jauh lebih pekat jika dibandingkan dengan pil petir milik Zhao Ying. Siapa Xiaoyan ini? Bahkan Zhao Ying dari menara pil tidak bisa dibandingkan dengannya. Pada saat ini seluruh stadion telah berubah menjadi keributan total. Orang ini bagaimana mungkin? Ucap Song King tercengang saat dia melihat petir 3 warna cerah di langit. Pada saat yang sama, Zhao Ying dan Dan Chen di kejauhan juga sedikit tertegun karena situasi tersebut. Jelas hasil Xiaoyan jauh melampaui harapan mereka. Pil petir 3 warna? Hahaha, Xuan Kongzi, kau telah kalah sekali lagi. Wanita cantik di panggung tinggi memandangi awan petir 3 warna di langit. Matanya sekali lagi beralih ke sosok kurus di platform batu. Dia sedikit tersenyum saat dia mengucapkan dengan lembut. Dia layak menjadi Yao Chen. Bahkan sampai sekarang, aku masih belum bisa mengalahkannya. Mata Xuan Kongzi berhenti di langit. Xiaoyan ini akan memiliki masa depan yang menjanjikan. Lagi pula, dia bahkan mungkin melampaui gurunya. Wajah tegas lelaki tua berkulit gelap itu akhirnya menampakkan senyuman kekaguman saat dia berbicara. Xuan Kongzi dan wanita cantik itu dengan lembut mengangguk. Matanya berbalik dan dia tiba-tiba melihat posisi di mana iblis tua King Hua dan Old Mugu berada. Saat ini 2 orang ini adalah satu-satunya yang hasilnya belum diketahui. Hasil mereka akan menentukan siapa yang akan menjadi juara dari pil gathering ini. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi kemenangan terakhir. Saat ini Xiaoyan tampak seolah-olah mendengar Xuan Kongzi bergumam pada dirinya sendiri. Setelah petir Xiaoyan benar-benar berkumpul, iblis tua King Hua di kejauhan juga melambaikan lengan bajunya. Dia perlahan berdiri setelah Xiaoyan. Iblis tua King Hua yang telah berdiri juga memandang Xiaoyan. Dia mengangguk sedikit padanya sebelum menggerakkan mulutnya. Sebuah suara kecil dikirimkan ke telinga Xiaoyan. Anak kecil, kau telah melakukannya dengan cukup baik dan belum menyebabkan guru bajinganmu itu kehilangan muka. Xiaoyan juga terkejut dengan suara yang dikirimkan oleh orang tua yang tidak dikenal ini. Namun berdasarkan dari arti kata-kata tersebut,
Orang ini sepertinya memiliki hubungan dengan gurunya. Segera setelah itu, warna lain dengan tenang mulai muncul. Akhirnya pil petir distabilkan dengan 3 jenis warna. Itu juga pil petir 3 warna. Ucap suara terkejut orang-orang terus-menerus bergema. Jelas pil petir iblis tua King Hua memiliki 3 warna. Pil petir 3 warna, kemampuan pemurnian pil orang tua ini telah meningkat. Ucap Suan Kongzi dan yang lainnya sedikit mengangguk. Selanjutnya yang tersisa hanya orang itu. Mata wanita cantik itu berbalik dan berhenti di Old Mugu sebelum dia perlahan berbicara. Setelah seluruh tempat mengeluarkan seruan atas 3 warna pil petir dari iblis tua King Hua, semua mata mereka berkumpul di platform batu terakhir. Ada seorang pria berpakaian hitam duduk di sana. Wajah Old Mugu perlahan-lahan terangkat menjadi senyuman aneh di depan mata semua orang. Dia perlahan bangkit dan menatap Xiaoyan dengan mata dingin. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya dan melemparkannya ke Suan Kongzi dan yang lainnya. Matanya dipenuhi dengan ejekan. Kelompok Suan Kongzi merasakan hati mereka tenggelam ketika mereka melihat tatapannya. Hahaha, maafkan aku, tapi sepertinya aku yang dulu akan mengambil posisi juara dari pil gathering kali ini. Ucap Old Mugu tanpa sadar tertawa. Kali ini, tawanya tidak lagi tersembunyi. Sebaliknya itu adalah suara familiar yang didengar Xiaoyan malam itu. Murid yang diajarkan Yao Chen hanyalah tingkat ini. Pada saat ini pilar cahaya yang kuat melesat ke langit. Tawa padat Old Mugu menyebabkan ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur berubah suram. Old Mugu, senyum di wajah Suan Kongzi perlahan ditarik. Tidak disangka bahwa dia bisa bersembunyi dari kita bertiga. Selain itu, penampilannya juga telah diubah. Rasa dingin juga melintas di wajah cantik wanita itu. 3 ketua asosiasi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang pria tua berjubah putih di belakang trio Suan Kongzi mengungkapkan sedikit perubahan ekspresi saat dia buru-buru bertanya dengan suara yang lembut. Dari situasi saat ini, Old Mugu jelas telah bersiap. Jika ini dibiarkan berlanjut, kemungkinan besar dia akan benar-benar mendapatkan posisi juara dari pil gathering. Mari kita tunggu dan lihat. Sudah terlambat untuk melakukan apapun sekarang. Kita benar-benar gagal mengambil tindakan pencegahan yang memadai. Meskipun Old Mugu adalah anggota Hall of Soul, dia juga seorang alkemis dan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pil gathering. Jika mencabut haknya untuk berpartisipasi di depan umum, pasti reputasi menara pil akan rusak. Ucap Suan Kongzi. Jadi apakah kita hanya mengizinkannya untuk mendapatkan posisi juara? Ucap pria tua berjubah putih itu buru-buru bertanya ketika dia mendengar ini. Pada saat ini Old Mugu mengabaikan berbagai tatapan dari segala arah. Sebuah badai petir dengan cepat bergolak di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Warna hijau dan perak muncul hampir seketika mewarnai pil petir dengan 2 warna. Melihat ini semua orang tercengang. Ternyata pil petir itu tidak hanya 2 warna. Terlihat ada warna merah mulai muncul. Dalam waktu singkat, mereka telah melihat 3 jenis pil petir 3 warna. Pada saat ini wajah semua tetua menara pil menjadi jelek. Namun jika Old Mugu hanya menghasilkan pil petir 3 warna, mungkin masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Masih ada lagi. Ada lebih banyak warna yang muncul. Jeritan tergesa-gesa tiba-tiba terdengar di atas stadion. Segera keributan menggema di langit. Pada saat ini, mata mereka terkejut saat mereka melihat awan guntur yang indah di langit. Hijau, perak, merah, dan emas. Keempat cahaya berbeda di awan ini telah memadamkan petir sampai tampak sangat indah. 4 warna, pil petir 4 warna. Pil gathering akhirnya mengungkapkan adegan terbaik pada saat-saat terakhir. Melihat ekspresi Suan Kongzi yang suram, segera tangan pria tua berkulit gelap itu langsung menepuk bahunya. Aku pribadi akan campur tangan setelah masalah ini selesai dan merobek bajingan tua ini menjadi ribuan bagian. Jika kau menyerang, itu akan memicu pertempuran besar antara menara pil dan Hall of Soul. Implikasinya terlalu besar.
Orang-orang dari Hall of Soul itu terlalu kuat. Saat itu, kami bertiga bukanlah tandingannya. Menara pil akan dirugikan jika kita pergi berperang. Ucap wanita cantik di samping berbicara dengan wajah yang serius. Tubuh Suan Kongzi sedikit gemetar. Jelas matanya dipenuhi dengan amarah yang mengerikan. Mari kita tunggu dan lihat saja. Mungkin keajaiban akan terjadi. Ucap wanita cantik itu mendesah pelan. Hahaha. Pada saat ini, Old Mugu memandang ke langit yang telah berhenti berputar. Suan Kongzi, apakah kau melihatnya? Aku yang dulu telah mengatakan bahwa tempat juara dari pil gathering pasti akan mendarat di tanganku. Hall of Soul, ucap Old Mugu tertawa. Hall of Soul, orang ini adalah seseorang dari Hall of Soul. Kali ini Hall of Soul dengan kejam menginjak menara pil. Setelah masalah ini, kemungkinan posisi menara pil di hati beberapa alkemis akan terguncang. Pada saat ini banyak alkemis dari menara pil mengungkapkan ekspresi yang luar biasa jelek setelah mendengar percakapan pribadi di stadion. Di platform batu, Chao Ying dan Dan Chen sedang membelototi Old Mugu yang sedang tertawa liar ke langit. Pada saat ini, mata cantik Chao Ying tiba-tiba beralih ke Xiaoyan. Jelas dia masih mengharapkan Xiaoyan bisa melampaui Old Mugu. Xiaoyan, jika kau seorang pria, kau akan berusaha sekuat tenaga. Teriakan tiba-tiba ini bergema di langit. Setelah itu, mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada sosok kurus di platform batu. Menarik. Pada saat ini lupakan generasi yang lebih muda. Bahkan jika si brengsek tua Yao Chen itu akan datang, aku masih akan menang. Ucap Old Mugu dengan sombong. Segera tatapannya beralih ke Xiaoyan. Hanya untuk melihat ekspresi Xiaoyan benar-benar berubah menjadi suram. Kau tidak memiliki kualifikasi untuk menyebut guruku. Setelah suaranya yang padat dan dingin terdengar, Xiaoyan tiba-tiba melangkah maju. Tangannya dimasukkan ke dalam pilar cahaya. Dia akhirnya memutuskan untuk mempertaruhkan semuanya. Pada saat ini seluruh stadion menjadi gempar ketika semua orang melihat Xiaoyan yang tiba-tiba memasukkan tangannya ke pilar cahaya di depannya. Namun pil obat sudah terbentuk. Apakah Xiaoyan masih memiliki beberapa metode untuk membalikan keadaan? Orang ini tidak akan sembrono. Dia mungkin benar-benar punya metode. Mata wanita cantik itu tertuju pada Xiaoyan. Semoga. Ucap Suan Kongzi dan sesepuh berkulit gelap juga ragu-ragu sebelum berbicara. Melihat tindakan Xiaoyan, jelas Old Mugu mencibir. Hanya berakting. Pada saat ini Old Mugu juga terkejut dengan tindakan Xiaoyan. Dia tidak dapat membayangkan kemampuan seperti apa yang dimiliki Xiaoyan untuk membalikkan situasi ini. Yang sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Pil obat mungkin telah terbentuk. Tetapi itu tidak berarti bahwa Xiaoyan telah kehilangan kualifikasi terakhirnya untuk bersaing. Pil obat tingkat 8 sudah memiliki spiritualitas. Karena spiritualitas inilah yang menyebabkan pil obat tingkat 8 menjadi sangat berharga. Pil obat yang memiliki spiritualitas lebih tinggi akan memiliki nilai yang lebih tinggi. Ini adalah hukum di dunia alkemis. Dengan kata lain, pada level pil obat tingkat 8, kelebihan dan kekurangan energi pilar cahaya tidak lagi menjadi aspek terpenting dari pil. Meningkatkan spiritualitas pil obat adalah hal terpenting sekarang. Saat ini perilaku Xiaoyan jelas membuat semua orang terkejut. Karena jika seseorang ingin menambahkan sesuatu yang lain, dan jika dia ceroboh maka semuanya akan sia-sia. Merusak pil obat adalah masalah terkecil. Tetapi jika akhirnya meledak, efeknya akan sangat mengerikan untuk ditanggung. Oleh karena itu ada sangat sedikit orang yang berani secara paksa menaikkan tingkat pil obat setelah itu terbentuk. Guru, lindungi aku, ucap Xiaoyan sedikit menutup matanya. Pada saat ini tangan Xiaoyan perlahan ditarik di depan tak terhitung banyaknya tatapan yang berfokus padanya. Pil obat seukuran ibu jari segera muncul di depan tatapan semua orang yang hadir. Xiaoyan mengambil pil obat dari pilar cahaya. Ekspresinya sangat serius. Apa yang disebut metode peningkatan spiritual ini dapat dianggap sebagai karya terbaik dari Yalau.
Namun bahkan pencipta metode ini jarang menggunakannya karena metode peningkatan spiritual ini terlalu keras bagi penggunanya. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba mengepalkan tangannya setelah melepaskan pil obat. Glazed Lotus Flame hijau giok muncul di tangannya. Setelah itu, dia menjentikan jarinya dan cincin hitam pekat di jarinya bergetar, api putih pekat tiba-tiba dipancarkan. Bonciling Flame, ucap kelompok Xuan Kongzi, Old Mugu, dan iblis tua King Hua terkejut. Tidak disangka bahwa Yao Chen bahkan menyerahkan Bonciling Flame kepadanya. Sepertinya dia benar-benar memandang Xiaoyan sebagai murid sejatinya. Mata wanita cantik itu terkejut saat melihat nyala api putih yang pekat. Pada saat ini tak terhitung banyaknya tatapan memandangi 3 api yang tersisa di sekitar Xiaoyan. Seketika 3 jenis nyala api keluar. Mereka bertabrakan dengan keras di depan banyak tatapan terkejut. Dengan tabrakan 3 jenis api, jelas aura saat ini benar-benar mengerikan. Xiaoyan sudah sangat akrab dengan penggabungan api ini. Tindakan ini mungkin tampak sangat gila di mata orang lain, tetapi itu hal yang lumrah baginya. Sementara kekuatan spiritual berputar dengan cepat, 3 kelompok api dengan cepat menjadi tenang di depan banyak mata yang terkejut. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya setelah nyala api telah muncul. Gumpalan api coklat kehijauan ini dengan cepat keluar. Setelah itu melilit pil obat berwarna merah tua dengan nakal melompat ke depannya. Orang ini gila. Apakah dia berniat menghancurkan pil obat? Tindakan Xiaoyan segera menimbulkan keributan di seluruh alun-alun. Saat ini alis Old Mugu di kejauhan juga tiba-tiba berkedut. Ini, kelompok Xuan Kongzi di atas panggung tinggi juga menunjukkan wajah-wajah tercengang. Apakah kalian semua masih ingat hal gila yang Yao Chen lakukan setelah memperbaiki pil obat tingkat 8 saat itu? Ucap wanita cantik. Xuan Kongzi dan sesepuh lainnya gemetar saat mendengar kata-kata wanita cantik itu. Maksudmu metode peningkatan spiritual Yao Chen? Wanita cantik itu perlahan mengangguk. Matanya kembali ke Xiaoyan yang berada di platform batu yang jauh dan dia berkata, sepertinya murid Yao Chen ini benar-benar telah mempelajari semua keterampilannya. Xuan Kong, kau masih harus berterima kasih padanya kali ini. Xuan Kongzi menghela nafas dalam-dalam. Kegembiraan yang tersembunyi sangat jelas melintas di matanya. Jika Xiaoyan berhasil, dia mungkin benar-benar dapat mengubah situasi ini. Pada saat ini gelombang demi gelombang kabut spiritual samar menyebar dari bagian dalam pil obat. Aura spiritual melonjak sementara ekspresi Xiaoyan menjadi lebih tenang saat ini. Ekspresi Xiaoyan serius. Dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya. Seteguk darah segar dimuntahkan dan perlahan-lahan tersebar sebelum tumpah ke dalam api. Persembahan darah, kembalinya spiritual. Kabut darah berhamburan pucat samar juga muncul di wajah Xiaoyan. Mulutnya tiba-tiba mengeluarkan teriakan rendah yang tersebar di kabut spiritual. Ketika jejak kabut terakhir memasuki pil obat, semua orang tercengang. Pil petir 3 warna di langit yang jauh tampaknya diseret oleh sesuatu ketika pemurnian pil obat sekali lagi menjadi ramping dan bulat. Tiba-tiba mulai berputar sekali lagi. Terlihat petir di langit mulai berubah. Teriakan tidak percaya juga tiba-tiba bergema di langit. Dia benar-benar berhasil. Pada saat ini semua orang tercengang. Situasi sudah mulai berubah lagi. Selanjutnya kita hanya perlu melihat. Sepertinya Xiaoyan memang ditakdirkan menjadi tokoh utama dalam pil gathering ini. Hahaha, itu seperti orang tua dulu. Ucap wanita cantik itu sedikit mengangguk dan tertawa. Orang-orang di sekitarnya juga mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Mata mereka segera melihat ke awan petir yang berkumpul di langit dengan sedikit kecemasan. Siang, bagaimana ini mungkin? Dibandingkan dengan kegembiraan kelompok Xuan Kongzi, ekspresi Old Mugu langsung tenggelam. Orang ini pasti akan menjadi musuh besar dari Hall of Soul di masa depan. Niat membunuh yang kaya tiba-tiba melonjak ke jantung Old Mugu sementara ekspresinya gelap dan suram. Xiaoyan mampu mencapai tahap ini pada usia seperti itu.
Old Mugu menghirup udara dalam-dalam dan menekan niat membunuh yang berputar-putar di dalam hatinya. Ekspresinya gelap dan dingin saat dia menatap ke arah Xiaoyan. Meskipun skill anak nakal ini sedikit tidak terduga, itu mungkin tidak bisa melampaui diriku yang dulu. Masih terlalu dini untuk bertindak senang sekarang, ucap Old Mugu. Pada saat ini petir yang kuat berlama-lama di langit, menyebabkan kulit sejumlah orang menjadi dingin. Gemericik dari awan 3 warna menjadi intens di atas tatapan di bawah. Pada saat tertentu, seberkas cahaya kemasan akhirnya muncul secara tiba-tiba. Itu telah muncul. Warna keempat telah muncul. Cahaya kemasan sangat menyilaukan. Dan ketika itu muncul, segera sorakan yang menggugah jiwa bergema di atas panggung. Setelah cahaya kemasan benar-benar muncul, semua orang mengira ini akan menjadi akhir. Tetapi mereka tiba-tiba terkejut menemukan bahwa gemuruh petir tidak berhenti. Pada saat ini orang-orang semakin terkejut. Mereka secara alami tahu bahwa ini berarti energi pil petir belum stabil. Masih ada sesuatu yang sedang berkembang di dalam awan yang berputar. Semua orang menahan nafas dan mata mereka tampak tertuju pada badai petir. Jika guntur ini mengungkapkan sedikit warna pada saat ini, kemungkinan juara pil gathering ini akan ditransfer dari Old Mugu ke Xiaoyan. Pada saat ini suasana gelisah menyelimuti seluruh stadion. Sesaat kemudian, awan bergejolak dan gumpalan cahaya ungu diam-diam menembus lapisan awan dengan kilauan seperti emas. Itu mewarnai awan petir dengan warna ungu samar. Warna ungu baru saja muncul saat petir berubah menjadi pil petir 5 warna. Seketika seluruh stadion yang tenang mulai mendidih saat ini. Sorakan mereka bergema dan mengguncang kota pil suci. Pil petir 5 warna. Hal legendaris macam ini akhirnya muncul di depan mata mereka saat ini. Banyak tatapan tertuju pada Xiaoyan di atas platform batu di langit. Mulai hari ini, nama Xiaoyan pasti akan bergema di seluruh wilayah dataran tengah. Ketika semua orang merasa bahagia, namun wajah Old Mugu justru tampak hijau saat dia melihat petir 5 warna di langit. Saat petir 5 warna muncul, Old Mugu mengerti bahwa tempat juara telah menjauh dari dirinya. Pada saat ini, dia menatap Xiaoyan dengan tatapan membunuh. Namun saat keinginannya untuk membunuh telah mencapai puncaknya, mata sedingin es tiba-tiba menyapu, menyebabkan niat membunuh di dalam hatinya untuk segera hancur. Kepalanya menoleh hanya untuk melihat Xuan Kongzi menggunakan tatapan sedingin es untuk menatapnya dari platform tinggi. Bocah, lebih baik kau berdoa agar kau tidak berakhir di tangan diriku di masa depan. Kalau tidak, aku pasti akan membiarkanmu merasakan apa artinya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian, ucap Old Mugu. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan hanya menatapnya dengan acuh tak acuh. Hahaha, Xiaoyan, jangan senang dulu. Pil gathering belum sepenuhnya berakhir. Dengan kekuatanmu, itu hanya fantasi jika kau ingin menerima pil petir 5 warna ini, ucap Old Mugu. Dia melihat petir 5 warna yang sangat besar di langit. Dan dia tiba-tiba mengejek Xiaoyan dengan tawa dingin. Menerima pil petir juga merupakan ujian dari pil gathering. Dan pil obat tingkat 8 dengan 5 petir jelas sangat mengerikan. Dari cara Old Mugu melihatnya, Xiaoyan hanyalah seorang daozong. Meskipun Xiaoyan memiliki banyak taktik, tidak mudah untuk menerima pil petir ini. Selain itu, jika dia tidak beruntung dan akhirnya menghancurkan pil obat saat menerima pil petir, maka Xiaoyan tidak hanya akan kehilangan tempat juaranya tetapi juga akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Pada saat ini cukup banyak orang khawatir. Namun Xiaoyan tetap tenang dengan posisi yang santai. Baiklah, aku akan melihat bagaimana kau akan menerima pil petir 5 warna ini dengan kemampuanmu, ucap Old Mugu sambil mencibir. Xiaoyan tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang mendidih. Dari tampang kekuatan yang menggelegar ini, pil petir 5 warna ini memang sangat mengerikan. Jika boneka iblis bumi tidak bisa menyerap petir,
Xiaoyan mungkin benar-benar terjebak dengan sakit kepala hebat saat ini. Sayangnya, tawa lembut keluar dari mulut Xiaoyan. Tangannya dengan lembut diangkat dan cincin penyimpanan di jarinya sedikit berkedip. Segera boneka iblis bumi muncul di hadapannya dalam kondisi yang menyedihkan. Tindakan Xiaoyan yang tiba-tiba ini segera menarik banyak tatapan. Namun setelah tatapan ini melihat bahwa dia telah memanggil boneka yang hampir lumpuh, mereka tanpa sadar merasa sedikit kecewa. Mungkinkah Xiaoyan berharap untuk berurusan dengan pil petir 5 warna yang menakutkan dengan boneka yang hampir hancur ini? Old Mugu tercengang karena boneka iblis bumi yang dipanggil Xiaoyan. Dia akrab dengan ini. Jika boneka ini tidak melompat di depannya di dalam alam pil, dia pasti sudah membunuh Chao Ying di tempat. Kupikir kau hanya mencari solusi secara acak. Old Mugu menggelengkan kepalanya saat dia tertawa dengan nada mengejek. Mendengar ini, Xiaoyan hanya mengabaikannya. Dia menatap boneka iblis bumi dengan tatapan lembut mengusap tubuhnya. Aku akan mengandalkanmu kali ini. Xiaoyan tersenyum saat tangannya dengan lembut menepuk tubuh boneka iblis bumi. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat kelima warna petir, memancarkan suara gemuruh rendah di langit. Hahaha, ayo, teriak Xiaoyan. Seketika gemuruh petir di langit meningkat setelah Xiaoyan tertawa. Petir itu berputar sebelum tiba-tiba menyusut. Segera sambaran petir 5 warna meluncur turun dari awan seperti ular piton raksasa. Itu merobek udara membawa suara robekan yang menakutkan saat itu dengan keras menerkam menuju panggung batu tempat Xiaoyan berada. Pergilah, ucap Xiaoyan tersenyum saat melihat pil petir akhirnya melepaskan serangan. Jarinya menunjuk ke langit saat dia dengan lembut memerintahkan. Melihat ini, seketika seluruh stadion terdiam. Sementara Old Mugu tertawa aneh. Namun sebelum dia bisa berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menemukan bahwa boneka iblis bumi yang telah disambar oleh petir 5 warna tidak hancur berantakan. Sebagai gantinya tubuhnya yang rusak perlahan mulai pulih dalam petir. Dadanya berangsur-angsur mulai terbentuk kembali. Boneka ini menyerap kekuatan petir. Mata Old Mugu langsung berkontraksi saat melihat boneka iblis bumi bertambah terang setelah disambar petir. Jenis boneka aneh ini adalah salah satu yang belum pernah dia dengar. Tidak heran orang itu begitu percaya diri. Dia memiliki boneka yang unik. Brengsek, seandainya aku tahu saat itu, aku akan menghancurkannya di alam pil. Ekspresi Old Mugu berubah suram hingga menjadi mengerikan. Pada saat ini dibandingkan dengan kusuraman dan penyesalan dari Old Mugu, kelompok Chao Ying menghela napas lega. Hahaha, anak kecil ini memang memiliki banyak harta. Boneka yang menyerap kekuatan petir. Saat itu, aku melihat satu di reruntuhan kuno. Sayangnya itu hancur saat orang-orang itu memperebutkannya. Ucap wanita cantik di panggung tinggi tersenyum saat dia mengenang dengan lembut. Kali ini, menara pil kita akan berhutang budi pada anak kecil ini, ucap Xuan Kongzi. Pada saat ini di platform batu, Xiaoyan juga tersenyum melihat boneka iblis bumi yang perlahan pulih. Dia juga bertanya-tanya apakah boneka iblis bumi akan dapat berevolusi menjadi boneka iblis langit setelah menyerap pil petir 5 warna ini. Nafas Xiaoyan tanpa sadar menjadi tergesa-gesa. Setelah dia memikirkan kekuatan menakutkan dari boneka iblis langit yang sebanding dengan elit Daozun. Pada saat ini di bawah kekuatan mengerikan petir yang menyambar, tubuh boneka iblis bumi menunjukkan tanda-tanda akan berevolusi. Melihat dari kejauhan, boneka iblis bumi tampak seperti dewa petir yang tergantung di langit. Hampir 100 petir yang menakutkan meluncur turun dari awan petir selama 10 menit ini. Untungnya sambaran petir ini tidak membahayakan boneka iblis bumi. Sebaliknya, permukaan perak cerahnya samar-samar berbintik-bintik dengan kilau emas. Pada saat ini hujan petir terus berlangsung selama hampir setengah jam. Setelah setengah jam pembaptisan pil petir, tubuh yang awalnya berwarna perak cerah dari boneka iblis bumi telah setengah berubah menjadi warna emas yang berkilauan. Sementara boneka iblis bumi berubah menjadi warna emas ini
Xiaoyan samar-samar bisa merasakan bagian dalam boneka iblis bumi mengalami transformasi yang mengerikan. Mengikuti hamburan petir yang terdistorsi, dan suara muncul di depan Xiaoyan. Setelah itu, boneka itu berdiri di sisinya seperti penjaga paling setia. Apakah akhirnya akan berhasil? Mata Xiaoyan memanah saat dia menatap boneka iblis bumi di depannya. Xiaoyan mengangkat alisnya saat merasakan perubahan ini. Segera dia menjentikan jarinya dan api hijau giok menggumpal menjadi bentuk belati di ujung jarinya. Sebelum belati itu menyayat boneka iblis bumi, Xiaoyan tertegun menemukan bekas luka putih pucat di kulitnya. Terlebih lagi, bekas luka putih itu secara otomatis menghilang. Sungguh pertahanan yang mengerikan. Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara sejuk saat melihat ini. Setelah bertahun-tahun perawatan, boneka yang dibangun Xiaoyan ini akhirnya berevolusi ke tingkat tertinggi. Dengan boneka iblis langit, Xiaoyan akan memiliki kartu truf yang hebat. Ketika guntur tebar di langit menghilang, cahaya hangat sekali lagi tersebar di bawah. Saat ini dengan keberhasilan Xiaoyan, maka pil gathering akan segera berakhir. Pada saat ini Xuan Kongzi di panggung tinggi tersenyum di seluruh stadion. Segera dia mengambil langkah maju. Semua kompetitor, tolong keluarkan pil obat yang sudah kalian saring, ucap Xuan Kongzi. Segera 10 lebih orang yang masih tersisa di plafon batu ragu-ragu sejenak setelah mendengar suara Xuan Kongzi. Banyak pil obat bulat dan berkilau perlahan terbang dari tangan mereka dan melayang di depan mereka. 9 keberadaan mutiara malam hadir di tengah pil obat yang mengapung. Pil obat kelas 7 tingkat tinggi banyak dicari. Namun di pil gathering ini, mereka tidak menarik perhatian. Dan ketika 5 pil obat tingkat 8 muncul, itu langsung menjaga jarak antara satu sama lain. Pada saat ini pil obat Chao Ying dan Danchen adalah yang memiliki spiritualitas paling lemah di antara kelima pil obat ini. Dan kabut samar diaglomerasi menjadi gambar rubah dan kelinci. Pil obat tingkat 8 sudah memiliki beberapa spiritualitas. Pernyataan ini benar-benar dilihat dari tampilannya karena pil sudah bisa membentuk suatu bentuk. Tak terhitung banyaknya tatapan penasaran melihat kelima pil obat tingkat 8 di udara. Tidak jauh di samping pil obat Chao Ying dan Danchen ada 3 pil obat yang relatif lebih besar. Di antara mereka pil obat iblis tua King Hua telah membentuk bentuk beruang. Sementara dikelilingi oleh 4 pilar obat tingkat 8 lainnya, pil obat Old Mugu yang telah mengaduk petir pil 4 warna dipenuhi dengan aura spiritual. Itu telah membentuk bentuk harimau ganas yang berulang kali mengaum ke pil sekring darah tubuh tulang milik Xiaoyan. Tampaknya dia sangat tidak puas bahwa pihak lain telah merebut prestise yang seharusnya menjadi miliknya. Sebelum raungan harimau bisa terdengar, aura spiritual yang padat dengan cepat muncul di sekitar pil sekring darah tubuh tulang. Segera itu berubah menjadi naga kecil berukuran setengah meter. Dia mengayunkan ekornya dan dengan keras menghantamnya ke pil obat berbentuk harimau dari Old Mugu. Pil Old Mugu dipukul sambil mengeluarkan rintihan yang menyedihkan. Setelah itu, dengan sedih dia terbang agak jauh. Mengikuti bentuk pil obat ini, banyak cahaya tiba-tiba melonjak keluar dari mereka. Mereka diberi peringatan seperti pagoda emas. Di puncak pagoda emas, ada seekor naga kecil yang dipenuhi dengan spiritualitas. Dari panggung yang tinggi, Xuan Kongzi melihat pil obat yang telah ditekan oleh pil penggabungan darah tubuh tulang. Dia tanpa sadar tersenyum. Segera dia berteriak dengan suara yang nyaring. Spiritualitas dihormati dalam pil obat. Saat ini, pil obat paling dihormati dari pil gathering ini telah lahir. Pemiliknya adalah juara terakhir dari pil gathering. Juaranya adalah Xiaoyan. Setelah mendengar kata-kata pendek dan kuat Xuan Kongzi, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya segera beralih ke panggung batu dengan cara yang serentak. Sesaat kemudian, sorakan yang memekakan telinga bergema di langit dengan cara yang mengguncang bumi. Bocah, kau seharusnya tidak senang. Aku yang dulu bersumpah bahwa aku akan berurusan denganmu secara pribadi. Mata Old Mugu sedikit merah.
Kata-katanya secara akurat dikirim ke telinga Xiaoyan melalui penggunaan Daoqi. Xiaoyan tersenyum tipis saat mendengar ancamannya. Dia melirik boneka iblis langit di sampingnya dan rasa dingin yang pekat melintas di matanya. Saat ini boneka iblis bumi telah berevolusi menjadi boneka iblis langit. Xiaoyan, kau sudah menjadi juara dari Pil Gathering. Di masa depan, kau juga akan menjadi kandidat potensial untuk 3 kepala besar menara Pil. Ucap Xuan Gongxi tersenyum. Mata iri dan cemburu yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Xiaoyan, seorang calon penerus untuk 3 kepala besar menara Pil di masa depan. Judul ini berarti bahwa Xiaoyan memiliki potensi untuk menjadi kepala menara Pil yang hebat di masa depan. Posisi ini benar-benar berdiri di puncak benua Daoqi. Baiklah, seperti yang aku katakan sebelumnya, kau akan mendapatkan gulungan berisi metode pelatihan jiwa dari zaman kuno sebagai juaranya. Ucap Xuan Gongxi melambaikan tangannya. Sebuah gulungan kuno segera muncul di dalamnya. Ekspresi gembira melintas di wajah Xiaoyan setelah mendengar kata-katanya. Dia telah maju ke tingkat ke-8. Jika dia ingin mendaki lebih tinggi, dia membutuhkan metode pelatihan jiwa. Ini memang hal yang bagus, ucap Xiaoyan bergumam ketika menerima gulungan kuno itu. Pada saat yang sama, Xuan Gongxi juga tersenyum saat dia melihat ekspresi puas di wajah Xiaoyan. Hanya ketika tepuk tangan yang bergema di langit perlahan-lahan berkurang, dia berkata, "Sang juara telah muncul. Alam bintang akan terbuka dalam 2 hari. Pada saat itu, 10 besar Pil Gathering ini akan memiliki kesempatan untuk memasukinya dan Pada saat itu, 10 besar Pil Gathering ini akan memiliki kesempatan untuk memasukinya dan menaklukkan 3000 Burning Flame," ucap Xuan Gongxi. Setelah melihat ekspresi bersemangat di wajah orang-orang ini, semua orang tahu bahwa kompetisi Pil Gathering telah mencapai akhirnya. Namun kompetisi belum berakhir. Target perjuangan kali ini bukanlah menjadi juara Pil Gathering. Sebaliknya itu untuk api legendaris, api abadi 3000 Burning Flame. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.